Halo sahabat tani, salam jaga tani. Saya Haidir. Kebetulan saya Ketua RW di Kampung Margajaya, Kelurahan Pakolonan, yang menginisiasi pertanian hidroponik dan juga sistem pertanian memakai polybag. Kebetulan untuk jawara ini dideklarasikan pada tanggal 9 Juli tahun 2020. Kenapa Kampung Margajaya ini dipilih menjadi salah satu kampung jawara? Karena dari 6 item yang menjadi penilaian dari pihak kepolisian, itu ada jawara kesehatan, jawara edukasi, jawara informatika, jawara ekonomi, jawara keamanan, dan jawara demokrasi. Itu sudah memenuhi syarat semua. Jadi selama kurun waktu 1 bulan sebelum deklarasi Kampung Jawara itu kita sudah mempersiapkan diri. Dan memang sebelum kita ditunjuk menjadi salah satu Kampung Jawara ini pun kegiatan sebenarnya sudah berjalan. Seperti kegiatan pertanian, kegiatan budidaya ikan lele, kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi yang lain itu sudah berjalan. Dan ketika tanggal 9 Juli itu adalah deklarasi yang dihadiri oleh Bapak Pangdam Jaya, Bapak Kapolda, dan Ibu Wali Kota Tangerang Selatan. Arti jawara itu adalah jaga kesehatan warga, aman, religius, dan sejahtera. Kalau untuk budidaya lele sendiri itu sudah berjalan dari pertengahan 2016. Kita dapat bantuan dari CSR PT Indah Kiat. Kemudian untuk hidroponik ini kita sudah mengikuti pelatihan di pertengahan 2019. Pasca pelatihan kita diberikan satu rangkaian alat hidroponik, kemudian kita kembangkan dengan kita membuat rangkaian-rangkaian yang lain secara mandiri. Dan ini adalah rangkaian yang baru diberikan oleh PT Indah Kiat, kurang lebih baru berusia 1 bulan. Ini sebanyak 1020 lubang tanam. Berawal ini dari hobi sebenarnya. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya hobi saya yaitu tanam-tanaman. Tanam-tanaman juga ikan, itu adalah hobi saya dasarnya. Kemudian kita difasilitasi oleh Indah Kiat, diberi pelatihan. Nah itu akhirnya kita bisa kembangkan hingga sekarang. Jadi salah satu dari jawara itu adalah jawara ekonomi. Jadi secara ekonomi ini dari pertanian kita membentuk kelompok untuk ketahanan pangan, dan beberapa kali hasil panen kita juga di masa pandemi COVID-19 ini kita berikan ke masyarakat. Kurang lebih sudah 3 kali hasil panen kita berikan ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau tujuan awal sendiri sebenarnya bagaimana caranya kita membuat suatu kegiatan yang bersifat positif, di mana di dalamnya itu bisa terdiri dari unsur ibu-ibu, unsur kepemudaan, dan generasi-generasi seperti saya. Jadi akhirnya dengan kelompok dan kegiatan pertanian tersebut kita menjadi suatu kelompok dari berbagai faktor usia. Kalau ini kan sudah kita komersilkan ya dengan nilai rupiah, dengan hasil panen, dengan harga itu 1 pak dengan berat 200 gram kita jual dengan harga 5.000. Dan jadi nanti ini dana yang kita dapatkan dari hasil penjualan bisa kita kembangkan lagi, karena seperti kita butuh rangkaian hidroponik. Nanti dengan hasil panen itu kita kumpulkan dan kita beli peralatan buat pembuatan rangkaian hidroponik kembali. Kemudian kan untuk hidroponik ini dana operasional kan buat bayar listrik ada, buat pembelian rock wool, buat pembelian bibit, dan buat pembelian nutrisi. Itu kita kembangkan dari hasil panen yang kita peroleh.
Kalau kebetulan kita tidak lagi panen, kebetulan sudah ada tanaman yang sudah bisa dikonsumsi, ya kita silahkan aja masyarakat ambil. Jadi ada juga kelebihannya ini dari keuntungan penjualan ini kita berikan ke mereka ada, walaupun nilainya belum begitu maksimal lah buat mereka. Kalau kebetulan program yang paling menonjol ya di wilayah Kampung Marga Jaya ini yaitu yang mendapat respon positif dari masyarakat, yaitu dalam bidang pertanian hidroponik dan sistem pertanian di polybag. Kemudian kita juga ada sablon, ada pengelolaan sablon yang dikelola oleh masyarakat kita juga ada, itu mendapatkan respon positif dari masyarakat juga. Kalau untuk bidang perekonomian yang sudah kita kembangkan, selain pertanian hidroponik dan budidaya lele, kita juga ada pengembangan ekonomi di bidang digital sablon digital. Kebetulan tempatnya di posyandu kita. Kalau di hidroponik kita melihat yang akan kita tanam itu yang laku di pasaran. Seperti kangkung, cesim, pakcoy, selada, ya paling sama bayam, paling baru itu aja. Karena untuk menyentuh sayuran-sayuran yang lain kita kan masih ada keterbatasan alatnya. Kalau polybag kebetulan kemarin kita 100 planter bag dapat bantuan. Nah kebetulan kalau yang jenis bantuan planter bag ini kita diberikan juga bantuan bibit bawang merah sama cabai plus pupuknya juga. Kita di sini bikin kelompok. Jadi kelompok kita itu ada kelompok budidaya ikan dan kelompok KWT namanya, kelompok wanita tani. Jadi kelompok wanita tani dan kelompok kerja kita di bidang budidaya lele dan hidroponik ini ya melebur menjadi satu aja. Jadi kalau kebetulan itu kalau kita kan spesialisnya budidaya pembesaran lele. Jadi saya pernah mencoba untuk lebih beragam lagi ikan yang kita piara, makanya saya lepaskan bibit gurame. Awal saya lepas 100 ekor. Ya alhamdulillah setelah kurang lebih 10 bulan itu gurame itu besar menjadi ukuran 1 kilo 2 ekor. Dan kita jual dengan harga 50.000. Kemudian dari pengembangan penjualan gerame itu kita belikan lagi gerame sebanyak 160 ekor. Dan sekarang masih proses pembesaran, kurang lebih berumur 6 bulan. Ya butuh waktu sekitar 2 sampai 3 bulan lagi baru bisa panen. Kalau lele ini kita 2 bulan itu sebenarnya udah bisa panen. Jadi pangsa pasar kita kan pemancingan sama pecel. Kalau pecel itu dia perlu spesifikasinya ukuran 1 kilo 7 ekor. Tapi kalau untuk pemancingan 9 sampai 10 ekor untuk banyaknya per kilo. Ya kalau harapan kami ke depan pastinya ingin rangkaian hidroponik ini pasti bertambah, karena semakin banyak pesanan otomatis kan semakin banyak rangkaian yang kita butuhkan. Ya kalau untuk sementara ini kan hasil panen kita masih ditampung oleh PT Indakiat karena mereka juga untuk memenuhi pesanan para karyawannya. Ya harapan kami ke depan marketing kami ini semakin bertambah dan kualitas hasil pertanian yang kami hasilkan pun secara kualitas semakin bagus. Ya pastinya, karena sekarang ini kan dari generasi muda pun dia sudah minat terhadap pertanian hidroponik. Dan saya semakin mengedukasikan ke mereka, dan mereka pun secara aktif sudah terjun ikut membantu. Jadi kalau harapan saya, jenis pertanian hidroponik ini adalah jenis pertanian yang sangat cocok di daerah perkotaan, urban farming.
Jadi kalau anak muda itu melihat bahwa pertanian itu kotor, berbasah-basahan. Jadi dengan sistem hidroponik ini kita bertani pun bisa berpakaian rapi, bisa santai, dan kita tidak perlu berbasah-basahan atau memakai cangkul, kita tidak perlu. Jadi harapan kami ke depan tumbuh dan minatkan terhadap generasi muda sistem bertani secara hidroponik. Mudah-mudahan generasi ke depan ini lebih tertarik dengan sistem pertanian hidroponik yang kita kembangkan.